data types, design, dan case study. Jadi di sini kita akan belajar tentang tipe-tipe data dalam SQL, kemudian merancang tabel dan membuat tabel-tabel dalam database. Tipe data, ada beberapa jenis tipe data yang saya tampilkan di sini dari sekian banyaknya. Nah, ini beberapa tipe data yang sering digunakan. Itu ada int, yaitu integer, berisi bilangan bulat. Jadi dia memuat dari setiap field dalam sebuah tabel itu kan memiliki deskripsi, yaitu tipe data apa sih yang bisa dimuat gitu, atau dimasukkan atau disimpan. Itu ada integer, yaitu bilangan bulat, -1, minus sekian, tanpa ada koma-koma, 0, 1, hingga ratusan gitu, ribuan dan sebagainya. Asalkan dia bulat ya, tidak pecah. Itu biasa digunakan pada field atau kolom ID seperti nomor absen, NIK, NIP, begitu. Kemudian ada varchar, itu berisi huruf, angka, karakter khusus, dan sebagainya, yang mana kita bisa analogikan sebagai quotes atau sebuah teks yang dapat dimuat dalam sebuah field dengan tipe data varchar, yaitu campuran teman-teman. Ada huruf, ada angka pecahan, ada simbol seperti email dan sebagainya. Kemudian ada date, itu kombinasi tanggal dengan format di sini year, month, and day. Itu tahun dulu, kemudian bulan, dan tanggal atau hari. Dia format penulisannya seperti ini ya teman-teman. Itu ada date time dan sebagainya. Itu lebih lebih rinci, lebih detail. Kemudian ada float. Float ini berisi bilangan pecah. Jadi dia kalau integer itu bulat, kemudian float itu dia pecahan teman-teman. Ada koma-komanya di dalam sebuah bilangan tersebut gitu. Jadi 2,4 contohnya, kemudian 0,12, 0,5 dan sebagainya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan, jika teman-teman belum tahu, itu Draw.io, sebuah alat untuk membuat rancangan berbagai macam kebutuhan. Kita langsung buka. Nah, seperti ini teman-teman Draw.io. Untuk awalnya kita bisa search Draw.io. Nah, kemudian nemu seperti ini. Diagram.net. Itu di Google ada, dia produknya Google ada. Kemudian dengan icon seperti ini ya. Langsung saja buka. Create new, blank. Jadi di sini ada blank, class diagram, flowchart dan sebagainya. Itu alat untuk merancang berbagai kebutuhan sesuai kebutuhan kita. Kita gunakan basic, blank, create. Oke, sudah tampak seperti ini. Kemudian di sini kita langsung saja gunakan UML dan kita gunakan yang simple seperti ini. Oke, contoh kita ingin menggunakan sebuah tabel ya. Jadi di sini kita coba implementasikan desain tabel pekerja ke dalam sebuah query. Jadi kita buat dulu nih desain tabelnya seperti apa. Nah, contoh tabel pekerja. Kita masukkan field pertama yaitu ID. Di sini ada ID, titik 2, tipe datanya apa? Integer, gitu ya. Kemudian kita masukkan field kedua berikutnya, nama, contoh, titik 2, tipe datanya varchar, kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung di sini itu maksudnya adalah batas dari jumlah karakter yang dapat dimuat dalam
field nama ini gitu. Contoh saya batasin 50 agar tidak over pada tabel tersebut. Kemudian di sini contoh tinggi badan, saya gunakan float. Nah, gimana sih untuk menambahkan ini field lagi di perancangan? Kita bisa menggunakan yang lain seperti ini, namun akan lebih cepat. Klik, kemudian tekan CTRL pada keyboard, dan tekan di sini yang kita klik tadi sambil di drag atau digeser. Nah, sampai muncul seperti ini. Jadi dia posisinya akan di bawah float yang tadi, atau seperti ini, dia akan di bawah INT gitu teman-teman. Jadi contoh di sini ya. Nah, kita tinggal geser. Gitu teman-teman. Oke, kita buat lagi tinggi, kemudian tanggal lahir. Date. Oke. Setelah kita buat seperti ini, kita eksekusi. Jadi kenapa sih kok harus merancang terlebih dahulu? Mungkin kalau kita membuat sebuah tabel itu akan terlihat tidak memerlukan sebuah rancangan gitu teman-teman. Namun dalam kasus nyata, seperti pengalaman saya, contoh divisi lain itu membuat permintaan ke divisi kita, anggaplah divisi data gitu ya, atau database administrator. Nah, dia mengirim email kepada kita dengan format seperti ini. Contoh nih, tolong buatkan tabel pekerja seperti berikut gitu ya. ID, kemudian nama, tinggi badan, kemudian ada tanggal lahir gitu. Nah, itu contoh seperti ini. Nah, dari sini, kalau orang non-IT atau orang non-database itu kan pasti mereka hanya mencantumkan seperti ini. Itu hanya satu tabel ya. Bagaimana kok banyak? Kalau banyak gitu, tolong ada tabel kedua, tabel ketiga, dan sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini perancangan itu memudahkan kita untuk mengimplementasikan atau eksekusi ke dalam tabel-tabel yang ada di database itu akan lebih mudah. Jadi alurnya itu biar kita nyontek ke perancangannya itu biar sesuai gitu pada kenyataannya. Jadi di sini kita sebagai database administrator itu udah tahu nih. Oh, ID tipe datanya apa? Integer. Nama dia varchar. Kemudian tinggi float, kemudian tanggal lahir ada date. Nah, dari sini itu baru satu. Jika ada banyak, bagaimana gitu kan? Contoh di sini, ketika dia ada relasi atau non relasi begitu ya, akan lebih baik buat perancangan seperti ini. Nah, setelah dirancang, ketika kita memiliki pekerjaan yang kompleks, kita akan bekerja dengan rekan lain atau satu tim. Itu kita akan berbagi. Tolong buatin database dengan tabel dengan ini 1, 2, saya ngerjain dan kamu ngerjain ini aja gitu. Oke, kita kembali lagi ke perancangan. Ini contoh tadi permintaan dari divisi lain ke kita gitu ya. Karena skemanya begini teman-teman, kita contohkan marketing. Contoh nih, divisi marketing. Kita cari application. Nah, ketika marketing dia menggunakan aplikasi, di sini ada kita nih, orang database. Nah, kan seperti ini. Nah, dia minta ada request nih.
request format data. Di sini aplikasi, kemudian user lain ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang awam masih belum paham, namun di sini akan saya coba jelaskan. Nah, di sini ada aplikasi digunakan sama pengguna lain, dan di sini ada marketing. Nah, contoh e-commerce gitu ya. Nah, di sini si marketing ini butuh report. Nah, report ini kan tidak langsung di aplikasi kan. Jadi dia contoh nih, dia ada platform lain. Nah, sebentar, oke. Dia ada request ke database tentang format data sedemikian rupa gitu. Jadi si marketing ini ingin mengetahui berapa banyak pekerja di kantornya gitu kan. Contoh, nah database ini eksekusi dia permintaannya gitu kan. Kemudian dia bisa nyajikan ke marketing via platform lain. Nah, oke. Jadi dari sini ketika aplikasi ini digunakan oleh pengguna, anggaplah mitra atau user, konsumen gitu ya. Kemudian marketing ini ingin untuk memudahkan di sini HR aja, HRD gitu ya. HRD, jadi dia tidak ada hubungan dengan aplikasinya, hanya dia berhubungan dengan perusahaan dia kerja. Namun untuk reportnya dia, laporannya dia, berapa banyak sih pekerja di sini gitu. Nah, sementara di sini ada nah di sini ada contoh orang kantor ya. Kantor. Kemudian si HRD ini membutuhkan data-data pekerjanya seperti berikut untuk laporan dia di mungkin via dashboard aplikasi lain gitu ya. Nah, yang langsung terhubung dengan HRD. Jadi dia meminta ke kita, database administrator, itu dengan format, meminta data dengan format seperti ini. Atau meminta tabel gitu. Minta buatin tabel dengan format begini. Untuk apa? Ternyata dia memiliki kepentingan untuk input data pekerja gitu. Nah, dia request ke sini, kemudian di BA, dia execute, disimpan, dan diserahkan ketika sudah disimpan, diserahkan ke HRD dengan report, dengan hasil jadinya begitu. Mungkin itu menggunakan SSRS dan sebagainya begitu. Kemudian HRD itu menerima dari DBA. Nah, kita kembali ke perancangan awal. Oke, kita langsung implementasi saja, eksekusi perancangan yang ada. Nah, kita di sini saya langsung gunakan
database-nya. Kemudian create table. Create table tabel pekerja, jadi yang sesuai ya kalau kita membuat sebuah rancangan pekerja. Kemudian ID int, nama varchar 50, kemudian tinggi float, dan tanggal lahir date. Oke, kita eksekusi, kita refresh, klik. Nah, ID, nama, tanggal lahir, tinggi dan tanggal lahir itu sesuai ya untuk tipe datanya. Kemudian kita insert. ID, nama, tinggi, dan tanggal lahir. Nama Tina, contoh 156,4. Kemudian tahun 199, bulan 1, tanggal 22. Kita insert lagi 2, kemudian tono, tinggi badan 167,8 dengan tanggal lahir 2000-02-22. Oke, kita execute. Kemudian kita periksa tabel pekerja. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi kita coba lihat, buat tabel berdasarkan desain sudah, kemudian masukkan beberapa values ke dalam tabel dan periksa hasil. Oke, simple design yang sudah kita buat. Mungkin sekian dari saya. Untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang relasi tabel, key dan auto increment-nya, kemudian relasinya itu apa sih, memahami fungsi key dan auto increment, memahami hubungan antar tabel dalam database.